Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok K dengan saya Ahmad Rafi Syahzada Al-Faqih dengan NIM 10 20 12 33 0005. Saya Deasu Saifullah dengan NIM 10 20 12 33 0216 dari kelas dari 4704 dari Bandung. Saya Raka Andika Surya dengan NIM 10 20 12 30 0155 dari kelas TI 474. Eh, Jadi di sini kami akan mempresentasikan terkait tugas besar dengan kasus optimasi produksi dan alokasi sumber daya sebuah industri kehutanan. Saya lihat dari posisi. Nah, problem situationnya ini yang pertama ada proses ya, proses. Nah, di sini gambaran dalam sistemnya itu NFC mulai operasi dengan menebang kayu dari hutan F ke F2. Nah, kemudian itu menyortir barang itu yang berkualitas itu dengan tiga tujuan. Yang pertama ada kualitas tinggi itu di airport Inggris, terus ada yang sedang itu di pabrik penggergajian dan kayu olahan selama 6 jam operasi per hari. Gitu. Nah, sementara kalau dosa yang rendah itu bisa seperti itu dikirim ke pabrik pulp. Nah, pabrik pulp memiliki kapasitas 160 meter per kubik per harinya. Nah, semua bahan baku itu menjadi chip lalu menjadi pulp dengan rasio 0,5 ton kayu yang dijual. Nah, seluruh proses ini memenuhi kontrak minimum 60 ton pulp per hari dan 32 meter kubik kayu construction per hari dengan batasan maksimalnya 40 meter kubik kayu olahan per hari. Nah, terus ada strukturnya. Nah, dualnya sebagai sumber bahan baku dapat tiga alur pemrosesan. Yang pertama sawmill, pulp mill, ekspor. Nah, sistem terintegrasi dengan by product utilization gitu lah. Nah, terus ada konfliknya. AFS itu memiliki konflik utama dalam alokasi kayu itu golongan dua hutan yang berbeda, yaitu F1 dengan biaya yang tinggi, namun kualitas itu baik. Nah, F2 ini dengan biaya yang rendah dengan kualitas sedang. Nah, NFC ini memiliki tujuan yaitu maksimalkan keuntungan yang tertinggi setiap kayu olahan dan mengelola keterbatasan kapasitas operasional yang di mana pabrik hanya beroperasi selama 6 jam per hari, sedangkan ada permintaan kayu konsumsi yaitu 32 meter kubik per hari. Nah, batasannya itu 40 meter kubik per hari ditambah dengan biaya tetap yang harus ditanggung sehingga manajemen harus menemukan keseimbangan optimal antara profit, kewajiban kontraktual, dan efisiensi operasional. Nah, terus ada uncertainties. Nah, yang pertama itu kualitas kayu dari hutan dengan kategori suitable untuk sawmill atau untuk ekspor. Dan yang kedua ada kompetisi alokasi kayu. Yang ketiga ada biaya produksi dengan harga jual yang kompetitif. Nah, sini ada aksi dan reaksinya. Yang aksi itu yang pertama menebang kayu dan F1 dan F2, yang kedua mengalokasikan kayu ke perajin pulp dan ekspor. Nah, yang ketiga mengoperasikan pabrik dengan kapasitas terbatas, yang keempat melaksanakan optimalisasi produksi. Nah, atas ada reaksinya penyesuaian produk berdasarkan constraint. Nah, ada feedbacknya loop yang disurat dari produksi ke perencanaan. Nah, di sini ada kontrolnya juga. Pertama itu kapasitas pabrik gergaji selama 6 jam per hari efektif. Kapasitas pabrik pun maksimal 160 meter kubik per hari. Ada quality control untuk kayu ekspor harus dengan kondisi bagus. Terus ini ada goals dan aimnya. Yang pertama, goalsnya dan aimnya itu primary dengan memaksimalkan keuntungan bersih harian. Secondary dengan pemenuhan kontrak dan permintaan pasar. Terus ada optimasi terhadap sumber daya. Operator bawah dan cepat. Di sini ada world view-nya sedikit. NFC dan RGS sudah merekam jadwal produksi untuk bulan mendatang. NFC saat ini menebang dua hutan, yang pertama F1 dan F2. Kayu olahan yang kemarin dijualan baik di tempat pengrajin kayu NFC maupun di pabrik pulpnya. Sehingga pertumbuhan diekspor ke Inggris dan dari perspektif bisnis kita melihatnya itu yang pertama industri kehutanan sebagai sumber daya yang dapat dikelola secara berkelanjutan. Yang kedua optimasi operasi untuk mencapai tingkat efisien, tiga integrasi dari pabrik sampai dengan produk jadi, empat diversifikasi produk. Nah, tadi people-nya yang pertama problem usaha itu NFC. Terus ada problem besar itu pengrajin kayu, pengoperasian produksi kayu, pekerja pabrik pulp, tim logistik dan transportasi. Terus juga ada problem customer-nya itu pelanggan kayu konsumsi, impor kayu Inggris. Terus ada problem analisis, akan negasi dari saya sendiri dan anggota bisa ya.
Ada relationship-nya. Nah, yang pertama hubungan internal itu apa? Yang pertama ada manajemen dengan tim produksi, instruksi operasional dan target produksi. Kedua ada marketing kayu dan pabrik pulp. Itu ada hubungan eksternal. Yang pertama NFC dengan pelanggan kontrak kepada pabrik pulp, terus NFC dengan pabrik konstruksi, terus ada NFC dengan importer di Inggris. Ada partnership-nya juga dengan shipping company. Terus ada resource-nya, yang pertama itu sumber daya alam dari F1 dan F2, pabrik pengrajin dan pabrik pulp. Terus ada modal kerja untuk biaya variabel. Ada sumber daya manusia, tim operasional, dan tim logistik dan transportasi. Terus ada konsekuensinya, yang pertama itu ketergantungan pada kualitas kayu dan hutan, fluktuasi permintaan pasar ekspor, biaya transportasi dan bervariasi. Selanjutnya di sini ada beberapa komponen dan kategori dari risk picture diagram. Nah, ini adalah risk eh, picture dari kami. Selanjutnya adalah hierarki sistem. Nah, jadi di hierarki sistem ini tuh dibagi menjadi tiga, yaitu ada neurosistem. Eh, Neurosistem eh, itu sistem alokasi kayu eh, ketiga jalur produksi. Ya, intinya itu neurosistem itu adalah sistem sempit lah. Terus yang kedua ada wider system atau sistem yang lebih luas. Itu mencakup eh, logistik, proses distribusi hutan ke pabrik, manajemen tenaga kerja. Dan yang terakhir adalah environment system atau lingkungan. Di sini eh, sistem ini berada di luar kontrol perusahaan tetapi sangat mempengaruhi operasionalnya. Dan di sini ada penjelasan dari hierarkinya tersebut. Jelasin, jelasin. Oh, oke, di sini ada analisis stakeholder. Jadi satu ada problem owner. Jadi problem owner karena punya tiga syarat berikut. Tidak puas dengan kondisi saat ini, mampu menilai kapan goals tercapai, punya kontrol pada beberapa problem station. Ketidakpuasan manajemen NFC dengan kondisi saat ini karena ingin memaksimalkan keuntungan, mereka memiliki kendala atas perencanaan produksi dan alokasi kayu. Dua, problem customer. Problem pada buyer Inggris dan kontrak klub membutuhkan pasokan produk tepat dan dengan kualitas yang sesuai. Terus ada problem user, problem analisis. Terus ada elemen masalah. Elemen masalah terdiri dari pengambilan keputusan, tujuan pengambilan keputusan, kriteria keputusan. Dan ada ukuran performasi, 5 input kendali atau alur aksi, dan konteks mempertimbangkan itu. Nah, meskipun sistem relevan. Di sini ada kontrol input, decision rule, ada rectangle, komponen dalam sistemnya itu, dan ada code terdiri dari 5. Dan bawahnya ada circle terdiri dari 9, dan oval adalah satu, yaitu profit maksimalnya. Dan ini adalah flow inflash diagram yang dihasilkan. Bawahnya lagi ada simbol-simbol seperti ada 14 simbol dan ada rincian model matematisnya. Oke, bisa dilanjut. Dan di sini ada hasil dari POM-QM dari kita dengan X1 sama dengan F1 ke sawmill, X2 F1 ke pulpmill, X3 F1 ke ekspor, X4 F2 ke sawmill, X5 F2 ke pulp, dan X6 F2 ke ekspor. Analisis solusinya terdiri dari 4, yaitu penemuan constraint, utilisasi optimal, trade-off analisis, sensitivitas, dan rekomendasi implementasi, eh, fleksibilitas operasional, siapkan buffer untuk mengantisipasi variasi dalam kualitas, monitoring harian, pantau kualitas kayu dari setiap hutan untuk memastikan presentasi sustainable, dan nomor 3 adalah continuous improvement, evaluasi berkata untuk menyelesaikan parameter dan optimasi berkelanjutan, dan yang terakhir adalah risk management, diversifikasi sumber bahan baku untuk mengurangi ketergantungan pada F1 dan F2.
Mungkin sekian presentasi itu dari kelompok K, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.